Sungguh kita ikuti program pemerintah untuk berupaya wabah COVID-19 atau Corona segera hilang dari persada bumi Indonesia. Gimana, dengan cara apa? Secara dohirnya pemerintah dengan upaya maksimal. Ayo supaya berhasil upaya maksimal ini kita tambahi dengan doa. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Para sedulur jamaah Masjid Cengho yang berada di rumah masing-masing yang saya hormati, segenap pengurus takmir masjid dengan upaya maksimal memakmurkan masjid, semoga tetap diberi kekuatan dan ketabahan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, mari bersama-sama di hari puasa yang ke-10 ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena serupanya sampai detik ini nikmat Allah ada di kita semua, sehingga kita bisa menjalani puasa penuh dengan kenikmatan. Dulur manusia atau kita dalam menjalani hidup ini mesti menghadapi berbagai masalah, bahasa sekarang berbagai problema. Sistem penyelesaian problema tersebut ada kalanya cukup dengan cara dohiriah, ada kalanya dohiriahnya belum cukup, perlu digandeng batiniah. Di sini peran sebuah doa. Sejauh mana doa berperan pada kehidupan manusia? Surat 2 atau surat Al-Baqarah ayat 186 yang sudah saya baca saat muqaddimah tadi, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Muhammad, kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, jawab, aku ini dekat. Dan aku selalu mengabulkan orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Penggalan sebuah hadis yang termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin juz awal, ad-du'a umukhul ibadah. Doa itu jantungnya ibadah. Dulur, sejauh mana doa berperan pada kehidupan manusia? Ayo kita meneliti sebuah cerita yang termuat di dalam hadis Rasulullah. Waktu itu ada orang sedang jalan-jalan, orang tiga.
Ketika jalan-jalan orang tiga tersebut menemui alam waktu itu terjadi hujan. Kata satunya ketika kehujanan, cak, basah awak dewi. Kalau tidak berteduh. Jawab satunya dari tiga, kemana kita berteduh? Ini kan alam terbuka. Jawab satunya, ayo toh jalan ke depan. Barangkali nanti di depan itu ada tempat untuk berteduh. Tidak lama kemudian dulur, orang tiga itu diceritakan jalan ke depan ketemu dengan gua. Loh, itu gua. Alhamdulillah, ayo masuk yuk. Orang tiga masuk ke dalam gua, belum. Begitu orang tiga masuk ke dalam gua, ia senang. Tapi tidak lama kemudian hujan terus tambah semakin deras, bercampur dengan angin. Di balik angin ada getaran alam yang bahasa dulu namanya lindu, yang sekarang gempa dengan kekuatan sekian Richter. Horeg alamnya itu. Guanya itu horeg, gunungnya horeg. Di atas gua ada bongkahan batu besar, gelundung, nutupi pintu gua yang posisinya melengseng. Sehingga kondisi gua yang tertutup batu itu gelap gulita, basa Jawane peteng. Orang tiga melongok, Cak, ya apa? Awak diri ketengan. Gerayang-gerayang dulu karena bergelap. Sampai ini, lu aku begini aku. Bisa, ayo didorong ya, mati. Orang tiga mendorong batu yang tonasenya lebih besar dari kekuatan dohiriyah orang tiga, tidak berubah sama sekali batunya. Satu di antara mereka putus asa. Aduh, Cak, alamnya kenapa mati? Terkubur hidup-hidup di sini. Lu kenapa kok mati? Gimana saya nggak mati? Kalau hari ini saya masih bertahan dengan kelaparan saya, besok sepekan perut saya kondisi saya lemes karena lapar, mati. Alam itu ada yang kuat, masih ada yang maha kuat. Ada yang pinter, masih ada yang maha pinter. Ada yang kaya, masih ada yang maha kaya. Siapa itu? Allah. Doa Allah. Lalu gimana? Doa. Kalau gitu sampeyan yang tua dari kami, berdoa, beri contoh kami. Dulur, diceritakan doa sistem yang dipakai oleh mereka dengan sistem tawasul, mengungkit amalan yang pernah dilakukan. Akhirnya yang tua dari mereka doa, ya Allah, saya ini punya pabrik. Di hari Sabtu saya bayari karyawan saya satu persatu maju, ya Allah. Tiba-tiba ada karyawan yang saya panggil, tidak menghadap. Kata temannya, ia pulang tanpa pamit. Uang bayarannya yang tergenggam, yang tersimpan di tangan saya, yang terpegang di tangan saya, tidak tersalurkan. Saya punya inisiatif yang baik, uang itu biar berkembang, tak masukkan di modal saya. Begitu lama kelamaan karena perputaran bagi hasil, uang tambah jadi banyak. Karyawan yang pulang tanpa pamit datang lagi, minta kerja saya terima, minta maaf saya maafkan. Kalau ini satu amalia yang baik, tolong batu ini turunkan, ya Allah. Saya masih ditunggu oleh karyawan-karyawan saya. Dulur, sebab doa batu ini sok krek melorot.
Karena merasa doanya terkabulkan langsung sujud syukur. Ganti yang satunya dijawil. Sampai berdoa. Orang kedua berdoa, ya Allah, saya ini kerja di ternak susu. Di satu ketika saya ini dibawa oleh seliter susu oleh juragan saya. Senang ya Allah, karena selama ini anak, istri, keluarga belum pernah minum susu. Cepat saya bawa pulang biar cepat dirasakan oleh keluarga. Namun ya Allah, ketika saya sampai di rumah ibu saya masih tidur. Saya tidak berani meminumkan susu ke anak sebab ibu tidur. Saya takut kalau ibu nanti tersinggung, itu susu dibekasi oleh istri anak. Saya tunggu sampai bangun. Begitu ibu bangun, saya ambilkan segelas susu, baru saya berikan ke istri dan anak saya. Kalau ini satu amalia yang baik, ya Allah, tolong turunkan batu ini. Dulur diceritakan, batu itu tambah krok, 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 krok. Sinar matahari tambah banyak masuknya ke dalam gua. Sujud syukur bagi yang berdoa. Yang ketiga dijawil, sampai berdoa, belum doa sampai. Udah cukup. Kita ndak usah, saya ndak usah doa sebab kita mencolok sudah bisa. Ndak, ayo tak doa. Ndak, saya ndak bisa seperti sampean pengalamannya banyak kan udah tua. Jangan gitu. Mungkin sampai waktu itu mau melakukan karena takut, karena cari ridho Allah, tidak melakukan karena takut larangannya Allah. Akhirnya diungkap dengan sebuah doa, ya Allah, saya ini kaula muda. Pernah satu ketika saya ini diajak zina oleh wanita tunasusila. Saya tolak ya Allah karena saya takut dosanya zina. Saya takut dosanya zina. Ya Allah, kalau ini satu amalia yang baik, tolong turunkan batu ini ya Allah. Dulur, batu tambah gelundung. Itulah kekuatan doa. Dari cerita ini dulur, jamaah Cengho yang saya hormati di mana saja berada, di posisi kita yang sekarang menghadapi ujian Allah, adanya COVID-19, Masya Allah, sebenarnya kita ini rindu dengan berjamaah, rame-rame di Masjid Cengho, berjamaah. Tapi karena hal tersebut, pemerintah berupaya untuk segera wabah ini hilang. Kita semua di lockdown. MUI menurunkan fatwa Jumat libur diganti duhur. Taraweh di rumah masing-masing. Sungguh kita ikuti program pemerintah untuk berupaya wabah COVID-19 atau Corona segera hilang dari persada bumi Indonesia. Gimana, dengan cara apa? Secara dohirnya pemerintah dengan upaya maksimal. Ayo supaya berhasil upaya maksimal ini kita tambahi dengan doa. 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 Hanya dengan doa yang nantinya pemerintah kita berhasil menyingkirkan wabah COVID-19. Doa, apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang mustajabah itu doa, bulan yang gampang diterimanya doa kita. Kapan itu? Menjelang berbuka puasa. Terserah bahasa apa. Kalau memang tidak paham dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kalau memang tidak bahasa Indonesia, tidak paham bahasa Jawa. Kalau memang paham bahasa Arab, monggo. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Muhammad, aku mengabulkan orang-orang yang mau berdoa kepadaku.
Doa. Nah, di sini ayo menghadapi semua masalah kita gandengi dengan doa, kita iringi dengan doa. Semoga saya sampaikan jadi renungan bersama. Kita tutup doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna nafi'ah. Ya Allah, lewat tausiah online ini, semoga Engkau menurunkan ilmu dan hidayah-Mu kepada kami. Lewat tausiah online ini, semoga Engkau menganugerahkan rezeki-Mu kepada kami. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi lil khair wa la taj'alna wa iyyam min ahli dar. Ya Allah, jadikan kami, anak cucu kami sebagai hamba-Mu yang mampu menjalani semua perintah-Mu, menjauhi semua larangan-Mu. Jangan Kau jadikan kami serta mereka sebagai hamba yang sesat, yang terjerumus ke dalam kezaliman. Allahumma adfa'nal wala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wasuyufal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.